أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi din. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya hingga hari Jumat ini.
17 Rajab 1443 Hijriah, Allah berikan kita kesempatan untuk beribadah dalam ibadah Jumat pada siang hari ini. Di atas rentetan-rentetan musibah yang hadir di negeri ini, Allah berikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Maka demi Allah, bertakwalah kita kepada Allah. Bertakwalah kita kepada Allah. Sebenar-benar takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua nikmat gratis yang Allah berikan kepada kita. Nikmat menghirup udara segar pada hari ini. Nikmat kesehatan Allah titipkan kepada kita di atas semua rentetan saudara atau keluarga kita yang pada hari ini terbaring lemah karena Allah cabut nikmat kesehatan dalam tubuhnya. Kemudian nikmat iman yang Allah berikan kita pada hari ini di atas semua saudara-saudara kita ketika memiliki kesehatan namun tak bergetar hatinya untuk melaksanakan ibadah Jumat pada siang hari ini. Ternyata Allah getarkan hati kita karena apa? Karena ada iman dalam hati kita. Maka bersyukur kita nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Atas Allah berikan kita ibu yang terlahir dari keluarga muslim, ayah yang seorang muslim, di atas semua saudara-saudara kita yang pada hari ini berdarah-darah keluar memeluk Islam, memegang hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala hingga diusir dari keluarganya. Kaulah kita berandai-andai, kaulah seandainya Allah berikan kita dalam keluarga Nasrani dan Yahudi pada hari ini. Mungkin bisa jadi, wallahu a'lam, tak mungkin kita bisa berkumpul dalam saudara-saudara iman dan Islam pada hari ini. Maka terus sujudlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari ini pada tanggal 18 Februari 2022 Masehi, Allah berikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah Jumat. Dan insya Allah judul Jumat kita pada hari ini adalah pentingnya pendidikan dalam Islam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam sejarah kita banyak dilalui oleh pertumpahan darah demi merdekanya negeri ini dari kaum penjajah. Tahukah kita berkali-kali negara kita dijajah oleh negara asing. Bahkan yang paling lama adalah negara Belanda, selanjutnya negara Jepang. Itu sejarah yang kelam yang kita ketahui. Tapi tahukah kita berapa jumlah penduduk Belanda pada waktu itu? Berapa luas wilayah Belanda pada waktu itu? Tak kalah besar dari ibu kota Jawa Barat. Hanya sebesar Bandung saja. Tapi bayangkan bisa menjajah Indonesia hingga 350 tahun lamanya. Kemudian berapa besar Jepang? Hanya sebesar wilayah provinsi Sumatera saja. Tapi sanggup menjajah Indonesia. Karena bukan kekuatan yang dilihat di sini. Dalam sejarah tak kekuatan yang dilihat. Tapi kurangnya ilmu dan pendidikan pada waktu. Maka akhirnya timbullah perlawanan-perlawanan. Pergolakan-pergolakan dari ulama-ulama kita. Daripada pahlawan-pahlawan kita. Agar apa? Agar merdekanya negeri ini dari kaum penjajah, perbudakan dan penindasan. Hingga akhirnya banyak lembaga-lembaga pendidikan menguatkan akidah Islam demi terciptanya negeri yang betul-betul merdeka dari belenggu penjajahan negara asing. Maka bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berikan kita kesempatan dalam negeri yang Indonesia yang telah merdeka ini. Sebebas-bebasnya dalam menikmati pendidikan kita pada hari ini. Tapi banyak di antara kita yang melupakan pendidikan dan menganggap remeh pendidikan sebagai sebuah hal yang biasa. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak tahukah kita dalam sejarah Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, mendidik para sahabat dalam konsep pendidikan. Dan pendidikan yang utama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah pendidikan tauhid. Maka bersyukur kita, Allah berikan kita kesempatan pada hari ini untuk menikmati pendidikan. Maka apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Mujadalah tadi ayat 11? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita garis bawahi penggalan ayat Al-Mujadalah ayat 11 ini. Kata Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Ingat, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman.
wallazina utul ilma darajat. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kita garis bawahi apa yang Allah dahulukan. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Kemudian Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Artinya apa? Artinya iman terlebih dahulu harus ada dalam hati kita. Maka selanjutnya ilmu yang dapat kita amalkan untuk menghadapi kehidupan ini. Bayangkan negeri-negeri barat, betapa majunya pada hari ini dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Tapi hancur dari segi moral, hancur dari segi akhlak, dan hancur dari segi agama. Karena apa? Karena iman tak ada. Iman tak ada. Tapi maju melesat dengan ilmu pengetahuan. Akhirnya hancur berantakan dengan degradasi moral. Hancur berantakan dengan kelakuan-kelakuan liberal. Pemuja LGBT. Pendukung pluralisme. Mengangkangi agama mereka. Karena mereka hanya mendewakan ilmu pengetahuan saja tanpa menancapkan iman dalam hati mereka. Maka bersyukur kita pada hari ini. Allah titipkan kita ilmu pengetahuan dan dibarengi dengan iman yang ada dalam hati ini. Allah berikan kita kekuatan untuk mengimani keesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian dilanjutkan dengan berilmu dan beramal soleh. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala kita memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk menikmati yang namanya iman dan ilmu. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lihat pada hari ini banyak musibah yang hadir di negeri ini. Banyak musibah yang hadir di negeri ini. Ada banjir, ada gempa bumi. Kemudian yang tak kalah heboh pada hari ini, COVID pun belum pernah juga sirna di negeri ini. Artinya apa? Artinya Allah titipkan kita musibah, ujian agar kita berintrospeksi atas apa yang telah kita perbuat selama ini. Indonesia adalah negeri penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi bayangkan, musibah hadir silih berganti. Ada banjir, ada gempa bumi, ada erupsi, ada COVID. Takkah lihat kita bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan musibah-musibah kepada kita agar kita bertaubat. Agar kita bertaubat secara nasional atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Lalu mendewakan ilmu pengetahuan hingga iman tak ada lagi di hati kita semua. Maka bersyukurlah kita, pendidikan menjadi landasan utama kita dengan dibarengi dengan iman dan amal yang saleh. Kita mengetahui yang mana yang hak dan mana yang batil. Karena ilmu agama yang kita pelajari. Kita yang mengetahui yang mana yang harus kita kerjakan dan yang mana harus kita tinggalkan. Karena ilmu dan amal saleh dan iman di hati kita. Jangan sampai Allah hadirkan musibah-musibah kita tak juga berintrospeksi diri, tak juga kita bertaubat. Hingga akhirnya lambat laun Allah cabut iman dalam hati kita. Hingga akhirnya Allah cabut usia kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan dalam menguatkan peran ilmu pengetahuan dan pendidikan pada hari ini? Jangan sampai ulama-ulama kita terdahulu menangis melihat kita. Kiai Haji Ahmad Dahlan menangis ketika rumahnya, terasnya dijadikan tempat mengaji anak-anak. Ketika semua hartanya dia jual untuk pendidikan kaum pribumi. Jangan sampai Hasyim Asy'ari menangis ketika dia mendirikan Nahdlatul Ulama sebagai tempat pendidikan para santri. Ketika pergolakan Jepang pada waktu itu, bayangkan teriakan Hasyim Asy'ari untuk menurunkan para santri di medan perang. Karena
perjuangan adalah kehidupan yang hakiki untuk menggapai ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ada dua yang harus kita kuatkan untuk mencari solusi akan pentingnya pendidikan dalam negeri ini. Solusi yang pertama adalah mengokohkan ketauhidan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa tauhid? Apa urusan dengan tauhid? Bukankah kita terlahir dari keluarga muslim? Tak perlu lagi bersyahadat. Itu yang harus kita ubah mindset dan persepsi kita. Justru tauhidlah yang seharusnya kita upgrade setiap hari. Jangan sampai kita merasa aku sudah Islam, ibuku, ayahku Islam, keluarga Islam, tak perlulah aku bersyahadat. Betul, kita tak perlu bersyahadat karena kita terlahir dari keluarga muslim. Tapi komitmen kita terhadap tauhidlah yang seharusnya kita selalu perbarui. Jangan sampai kita mengaku Islam. Jangan sampai kita mengaku muslim. Tapi ilmu kita tak sampai untuk menyelesaikan satu penggalan ayat dalam Al-Fatihah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bawalah Allah satu-satunya tempat kita menyembah. Dan Allah lah satu-satunya tempat kita meminta. Saya percaya Allah Tuhan saya. Saya percaya Allah yang tempat saya menyembah. Tapi saya tak percaya anak saya akan dilindungi oleh Allah. Makanya saya kasih bawang putih di badannya. Orang berilmu. Saya percaya Allah Tuhan saya. Saya selalu sholat 5 waktu, tak pernah putus. Tetapi mohon maaf. Usaha saya lancar, saya datang ke dukun. Seperti itukah pendidikan kita terhadap tauhid? Maka jangan salahkan musibah hadir di negeri ini. Saya percaya Allah Tuhan saya. Saya percaya Allah yang pantas saya sembah. Tapi mohon maaf, untuk melindungi desa kita, alangkah baiknya kita hantarkan sesajen ke gunung. Nauzubillah summa nauzubillah. Seperti itukah komitmen kita terhadap tauhid? Kemudian marah-marah. Ini budaya. Kalaulah sampai hal itu terjadi di depan mata kita, apa yang harus kita lakukan? Maka tauhid adalah landasan kuat kita. Ketika Rasulullah SAW dalam sejarahnya dakwah Rasulullah SAW bukan pertama kali muamalah, bukan militer, bukan sosial, bukan politik, tapi tauhid. Bayangkan dakwah 4 tahun secara sembunyi-sembunyi, kemudian lanjutkan dakwah terang-terangan di kota Makkah, hingga Allah perintahkan Rasulullah dan para sahabat untuk hijrah. Artinya apa? Ketika komitmen telah kuat terhadap tauhid, barulah landasan sosial, militer, politik, muamalah dijalankan. Kemudian solusi yang kedua yang harus kita jaga adalah solusi kita terhadap dakwah Islam. Banyak orang yang mengerti ilmu agama, banyak orang keluar dari pondok pesantren tahfiz, tapi merasa dakwah bukanlah ladang kerja mereka. Hafal 30 juz, tapi tak pernah dakwah. Merasa dakwah tugasnya ustadz. Yang penting aku sudah hafal 30 juz. Aku bisa dapat beasiswa di Universitas Ibnu Khaldun. Aku bisa dapat beasiswa di IPB. Masa bodoh ketika aku lihat tetanggaku bisa sholat atau tidak, masa bodoh. Seperti itukah komitmen hati kita terhadap dakwah? Kita hadir di tengah masyarakat. Nahnu du'a qabla kulli syai', bahwa kita adalah dai sebelum apapun profesi kita. Maka dailah profesi kita. Terserah keluar dari pesantren mau jadi apa. Mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi wali kota. Tapi ingat, tugas wajib kita adalah dakwah. Jangan sampai tetangga kita tak pandai sholat. Jangan sampai ibu kita tak pandai bagaimana caranya berjilbab yang benar. Maka bertaubatlah kita kepada Allah. Percuma kita dapat ilmu, pengetahuan, iman, dan hafiz Quran di pendidikan pesantren maupun pendidikan apapun itu. Tapi kita tak mengamalkan dalam konsep dakwah itu sendiri.
Maka demi Allah tabaraka wa ta'ala, dua solusi tersebut merupakan solusi yang lebih praktis kita jalankan pada hari ini. Kita adalah pendakwah. Kita memiliki ilmu pengetahuan. Kita memiliki iman yang kuat. Maka demi Allah tabaraka wa ta'ala, tauhid dan dakwah adalah solusi dalam hidup kita untuk menguatkan Islam sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan musibah hilang di atas muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Wallahu a'lam bissawab. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanina al muslimina wal mujahidina fil Palestin wa fi Suriah wa fi Rohingya wa fi India wa fi kulli makan, wa khususan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.